Selamat datang teman-teman pada video ketiga dari siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pada video ketiga ini, kita akan mempelajari akun-akun dalam perusahaan dagang. Sebagai pengantar, akun-akun pada perusahaan dagang memiliki kemiripan dengan akun-akun pada perusahaan jasa. Secara umum, akun-akun dalam perusahaan dagang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, aset. Yang kedua, utang. Yang ketiga, modal. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, beban. Kelima kategori akun ini sama dengan kategori akun pada perusahaan jasa. Untuk mengingatkan, aset adalah kekayaan dari perusahaan yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat di kemudian hari. Contoh dari akun-akun golongan aset. Pada nomor akun 111, kita mengenal kas. Nomor akun 112, kita mengenal piutang usaha. Pada nomor 113, kita mengenal persediaan barang dagang. Pada nomor 121, kita mengenal peralatan toko. Pada 122, kita mengenal aset tanah. Untuk nomor 123, kita mengenal bangunan. Dan 124, kita mengenal kendaraan. Pada nomor akun 113 atau persediaan barang dagang, ini adalah akun yang khusus hanya ada pada perusahaan dagang. Lalu kita masuk pada kategori yang kedua, yaitu utang. Utang dapat disebut juga sebagai liabilitas atau kewajiban dari perusahaan. Definisi dari utang adalah klaim yang dilakukan oleh kreditor terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari utang. Pada nomor 211, kita mengenal yang namanya utang dagang. 212, kita mengenal yang namanya utang gaji. 221, kita mengenal yang namanya utang bank. Pada nomor 211 atau utang dagang, di perusahaan jasa dapat dikenal sebagai utang usaha. Sekarang adalah penggolongan yang ketiga atau modal. Modal memiliki nama lain yaitu ekuitas. Artinya, ekuitas didapat dari pengurangan aset terhadap liabilitas atau kewajiban yang dimiliki perusahaan. Contohnya, 310 atau modal pemilik, 320 atau prive, yang artinya pengambilan kas atau aset lain oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Untuk 330, kita dapat mengenal yang namanya cadangan kerugian piutang. Sekarang kita masuk pada penggolongan yang keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penambahan ekuitas yang disebabkan karena terjadinya aktivitas pada perusahaan. Contoh dari akun-akun pendapatan. Pada nomor 411, kita mengenal yang namanya penjualan barang dagang.
412, kita mengenal yang namanya retur penjualan. 420, kita mengenal pendapatan di luar usaha. 421, kita mengenal pendapatan sewa. Dan 422, kita mengenal yang namanya pendapatan bunga. Pada perusahaan jasa, 411 atau penjualan barang dagang dikenal sebagai pendapatan atau pendapatan jasa. Lalu nomor 412 atau retur penjualan ini adalah akun yang hanya ada pada perusahaan dagang saja. Yang terakhir adalah kelompok beban. Beban adalah biaya yang timbul saat perusahaan menjalankan aktivitasnya. Contoh, 511 artinya pembelian. 512 retur pembelian. 513 potongan pembelian. 514 beban gaji. 515 beban sewa. 516 beban penyusutan peralatan. 517 beban penyusutan perlengkapan. 518 harga pokok penjualan. 520 beban lain-lain. Pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, hingga harga pokok penjualan itu adalah akun-akun yang hanya ada pada perusahaan dagang. Demikian, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam mempelajari akun-akun pada perusahaan dagang. Kita berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.